Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga kawan dari kejuaraan dunia Rapid 2022 yang barusan menyelesaikan game ke-10-nya. Dan juga sedang berlangsung game ke-11 kawan. Di game ke-11 Carlsen bertemu dengan Vladislav Artemiev. Setelah sebelumnya tadi bertemu dengan Vincent Keimer di babak ke-10, Magnus Carlsen menang kawan. Dan juga ada beberapa partai yang berakhir kawan di babak 11 ini. Begitu cepat permainan Daniil Dubov versus Caruana berakhir miss. Ini membuat Magnus Carlsen kalau di game ke-11 ini menang kawan, maka selisihnya atas Daniil Dubov ataupun Caruana akan selisih dengan 1,5 poin kawan. Akan mendekati dengan mahkota juara Magnus Carlsen ini. Tinggal 2 game lagi kawan. Dubov di babak ke-10 sebelumnya berhasil mengalahkan Anish Giri dengan permainan yang sangat luar biasa kawan, mengejar rajanya Anish Giri. Kita akan lihat permainan Daniil Dubov yang mengejar rajanya Anish Giri. Jarang-jarang Daniil Dubov bermain cukup agresif kawan. Kita akan lihat permainannya. Tapi sebelum itu coba kita lihat Caruana ini juga sudah mulai merangkak naik kawan. Di babak ke-10-nya sebelum bermain remis melawan Dubov ini menang atas Vladimir Fedosev. Dan beberapa pemain lainnya bisa kalian lihat sendiri hasil-hasilnya di tabel kawan. Atau lebih jelasnya kalian kunjungi website resmi atau kalian lihat tabel perolehan poin ini di chess.com. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita akan lihat permainannya Anish Giri versus Daniil Dubov pada game ke-10 kawan. Tinggal 2 game lagi kawan. Nanti akan bisa kita lihat siapa juara tahun ini dari kejuaraan dunia Rapid ini kawan. Dan akan disusul hari berikutnya untuk permainan atau sesi Blitz. Anish Giri pegang putih bermain dengan ready opening kuda F3, pion D5, pion G3 bermain dengan King's Indian Attack kawan. Dibalas dengan variasi Fiacento dari Daniil Dubov. Juga sama-sama ingin Fiacento gajah sayap rajanya. Pion D4 seperti halnya hitam kawan ingin kuasai atau area petak pusat dengan pion pusatnya. Kuda F6 dan di sini pion C4 ditawarkan. Seperti biasa ditolak dengan pion C6. Anish Giri melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5. Kuda C3 lanjut Anish Giri, rokade oleh Daniil Dubov dan pada posisi ini putih atau Anish Giri sebaiknya rokade kawan. Langkah terbaik, langkah normal, langkah natural. Tapi tidak dengan Anish Giri melangkah kudanya ke pusat ke peta E5. Mungkin mencegah pergerakan kuda C6 kawan atau membuka sesegera mungkin diagonal terang ini bisa. Dan juga bagi hitam, menteri ke B6 melanjutkan pengembangan gajah terang F5. Bahkan kuda C6 tak ada masalah kawan. Tapi Dubov juga mengikuti langkah Anish Giri. Membuat langkah pengorbanan pion juga sesegera mungkin membuka diagonal gelapnya. Pengorbanan pion diterima oleh Anish Giri, kuda pukul kuda E4, pion diambil kuda E4, diambil balik oleh gajah, kembali membuat langkah pengorbanan pion lagi kawan. Daniil Dubov di langkah ke-10-nya setelah melakukan rokade pendek untuk mendapatkan tempo untuk membuka jalur-jalur pengembangan gajah-gajahnya kawan. Dan diterima oleh Anish Giri, kuda pukul kuda C6, diambil balik oleh pion B. Tapi tidak langsung diambil oleh Anish Giri kawan. Pion C6 ini dia mempertahankan pion pusatnya dari ancaman menteri serta gajah gelap hitam ini. Ya, kalau ambil pion ini dengan tempo ancam benteng, kalau kalian mempertahankan pion yang ada di peta D4, pion ini juga bisa jatuh kawan. Atau menteri keluar terlebih dahulu ke peta A5, melakukan skak, bisa juga dilakukan oleh hitam. Tapi dalam permainan yang cukup level tak ada masalah kalau kalian berani ambil pion C6 ini. Tapi Anish Giri tidak berani mempertahankan pion pusatnya. Dan benteng B8 digeser memberikan tekanan pion B2 merupakan pilihan terbaik. Tapi kemungkinan dibalas rokade kawan. Di sini Dubov mencegah rokade kawan. Gajah H3 tidak mementingkan materi, tetap merelakan pion C6-nya. Pion F3 terlebih dahulu tanpa rokade bergerak ke peta F2 rencananya. Dan barulah benteng B8. Pion B3 ini harus diperhatikan kawan, diagonal gelap ini bisa juga terbuka dan benteng bisa jatuh. Di langkah berikutnya, benteng B4 langsung diangkat oleh Daniil Dubov. Tetap menyerahkan pion C6-nya kawan. Berapa kali pion ini sudah ditawarkan, tapi Anish Giri tidak berani ambil. Memilih raja bergerak ke peta F2 untuk menyegerakan bentengnya bisa keluar kawan agar tidak terpojok di peta H1. Pion F5 lanjut Dubov kawan dan gajah ambil pion C6 sekarang. Di sini tadi
Engine komputer pun menyarankan melakukan pengorbanan benteng dengan tempo ancam menteri kawan. Kalau diterima lebih baik sih menteri ke C2 ke C1, tapi sekiranya diterima oleh gajah masih bisa diambil balik dan hitam akan keluar menyerang kawan, juga bisa mendapatkan benteng putih di peta A1, akan untung juga satu pion atau jumlah pion akan kembali setara. Tidak dengan Dubov, bermain dengan pion F5 ini juga pilihan yang sangat bagus kawan. Gajah ambil pion C6, lanjut Aniskiri, pion ditawarkan lagi oleh Dubov dan diterima dengan pion G. Kalau dengan gajah, maka peta D4 ini tidak ada lagi yang mengontrol kawan, akan disikat oleh gajah dan benteng ini tewas. Oleh karena itu Aniskiri ambil dengan pion G kawan. Dan sekarang Aniskiri untung 3 pion. Dikasih pion lagi oleh Daniel Dubov, pion E5. Dan diterima kawan dengan pion D. Membuka tantangan pertukaran menteri, tapi selepas pion didorong tadi, menteri mempunyai jalur untuk melakukan serangan di peta H4 skak. Raja terpaksa mundur ke G1 dan sekarang Dubov melakukan pengorbanan pertukaran benteng kawan. Benteng ambil pion F4. Kalau Stockfish tadi menyarankan benteng F ini yang ambil pion F4, diterima oleh Aniskiri. Diambil balik oleh menteri kawan dan di sini menteri bergerak ke peta D5 skak. Percuma juga untuk mengawal pion karena sudah mendapatkan 2 tekanan. Kalau Stockfish tadi menyarankan menteri ke C1 menantang pertukaran untuk mengawal peta G5 ini. Tapi menteri ke peta D5 skak, raja ke H8, menteri ke E4, menolak pertukaran mundur ke peta G5 skak, raja F2, dan benteng F4. Tidak terburu-buru melakukan skak kawan, karena raja simpel akan bergeser ke peta E3. Dan kalaupun ada skak lagi di peta G5, bisa kalian geser atau blokade dengan pion F4 pilihan terbaik dan kalian akan kurang dukungan untuk melakukan serangan-serangan berikutnya. Langkah terbaik dari Dubov benteng F4, menteri bergeser ke D5. Barulah sekarang menteri melakukan skak di peta H4 untuk tetap menjaga peta ini kawan dari ancaman counter attack yang bisa dilancarkan oleh Aniskiri. Kalaupun melakukan serangan di sini kawan, masih kurang dukungan. Jadi raja masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri terus-menerus. Ya coba kita cek saja seperti ini kawan. Maka nanti kalaupun ada persiapan discover di sini, raja bisa bergeser. Kalau ada gajah F5, raja bisa bergeser ke C3, masih ada pion E4 juga kawan, tapi cukup riskan kalau dengan pion masih bisa dihantam oleh beberapa perwira nanti pion yang di sini dan raja akan terkejar-kejar, lebih baik geser. Jadi melakukan skak di peta G2 memang belum saatnya. Pilihan terbaik lagi dari Dubov memilih menteri H4. Raja E3 dan di sini kawan pilihan terbaik adalah benteng F5 untuk menekan pion ini tapi memilih mundur ke peta F8. Dan di sini kawan, posisi raja ini sudah tidak nyaman lagi, sangat terbuka, sangat mudah diserang, tapi engine menyatakan permainan ini masih seimbang kawan. Kalau menemukan langkah terbaik. Dan langkah terbaiknya versi Stockfish, benteng ini diserahkan ke peta F1 untuk menyerahkan pertukaran kalau hitam mau kawan, atau menteri ke peta C4 untuk mempertahankan baris keempatnya, khususnya peta gelap F4 ini kawan. Agar menteri tidak bisa melakukan skak. Kalaupun ada gajah di sini ya simple masih bisa bergeser ke sini dan bersembunyi terus nanti di peta yang aman. Aniskiri memilih menteri ke C5. Apakah tekan benteng, tekan pion di sini kawan memberikan kesempatan menteri ke peta F4. Raja F2, menteri ke H4 lagi. Raja bolak-balik ke E3. Sekarang menteri ke G5 pilihan terbaik. Tidak bergeser lagi kawan ke peta F2. Apa jadinya kalau ke peta F2? Maka jadinya akan seperti ini kawan. Menteri bisa ke G2, tetap raja ke E3. Dan gajah bisa keluar ke peta H6. Raja bergeser, diikuti gajah ke peta F5. Kalau diblokade oleh pion kawan, maka pion akan dihantam oleh menteri. Dan nanti akan memberikan kesempatan juga bagi benteng untuk bergeser terus kawan. Raja ke C3, kalian bisa bergerak dengan ambil pion E2. Posisi raja akan tetap tidak nyaman, dikejar-kejar terus. Memilih raja langsung bergeser ke D3, benteng D8 lanjut Dubov. Raja ke C4, gajah E6 skak. Raja ke B5 dan di sini gajah F8 terlebih dahulu oleh Dubov pilihan terbaik. Menteri menghindar ke C3, barulah benteng B8 serang Dubov.
Raja mundur ke A4, menteri bergerak ke E7. Ancaman skakmat kawan, tapi ada pion A3. Di sini gajah ambil pion B3. Lanjut dupop dan terjadi pertukaran menteri kawan, diambil oleh raja, menteri ke E6 skak. Di sini di langkah ke-36 Anies Giri menyerah. Itulah kawan permainan yang jarang-jarang sekarang kita temui dari Daniil Dubov, penyihir asal Rusia julukannya. Jarang-jarang kawan kita menyaksikan permainan Dubov ini mengejar rajanya Anies Giri. Diawali pengorbanan pion, didorong, dikasihkan ke Anies Giri, tapi jalur-jalur serangan Daniil Dubov tadi semakin terbuka, memberikan kesempatan. Dalam tekanan seperti itu kawan, ya kelihatan panik Anies Giri, akhirnya membuat langkah blunder tadi bisa dimanfaatkan juga oleh Daniil Dubov. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Tersisa 2 game lagi kawan. Kita akan ulas besok siapa yang menjadi juaranya. Kalian dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.